Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Atau kama qala aidan fi ayatin ukhra, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Sadaqallahul aliyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para guru, para asatidah dan para ustadzah, dan yang sama kita hormati Sahibul Bait Bapak Haji Tony beserta seluruh keluarga besarnya, dan segenap pengurus dari alumni Ikatan Alumni 87 39 87 mengaji pengajian 3 bulanan, tema kajian titik 2 bersahabat karena Allah sampai ke surganya. Baca diri dah tuh ada. Para ibu, para bapak yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur pada pagi menjelang siang ini kita bisa hadir dan kumpul dalam rangka pertemuan silaturahim sesama alumni yang insya Allah kumpulnya kita, hadirnya kita senantiasa mendapatkan cucuran limpahan rahmat, taufik dan hidayah, dan kumpulnya kita senantiasa mendapatkan barokah. Amin ya Rabbal. Para bapak, ibu, hadirin jamaah yang berbahagia, hari ini kita bersilaturahim sekaligus rutinitas melaksanakan ta'lim, bahwa setiap kita berkewajiban dalam menuntut ilmu. Walaupun sudah alumni, tapi tetap kewajiban menuntut ilmu itu kita jalanin sampai kapan? Minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu mencari ilmu dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi. Yang namanya ngaji nggak ada batas waktunya. Maka beruntunglah kita yang telah menyempatkan waktu. Karena bicara sibuk, kita orang sibuk semua. Ustadz, saya pengen banget ngaji, cuman repot banget. Ngomongin repot, siapa juga repot. Bener Bu? Dari masih muda kita udah repot, kerja siang malam, belum lagi nggak ada liburnya. Kapan mau ngajinya? Punya anak ngurusin anak repot, punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan mau ngaji? Maka alumni SMA ya, ini Bu ya, SMA berapa? 39, luar biasa. Tadi dapat informasi ada pertemuan, ada bulanan secara langsung, ada yang online juga pengajian. Luar biasa. Kenapa? Ini salah satu bentuk kesadaran kita bahwa Al-Imam Syafi'i bilang, ketika ilmuku bertambah semakin kelihatan kebodohanku. Artinya nggak ada ruginya. Manfaat kita kumpul begini apa sih Bang? Pertama nih, duduknya kita Bu ngaji di majelis taklim, itu pertama dosa-dosa kita dirontogin, dosa kita diusek, dihapus, ditipek, digebeg. Itu bahasa Mandarin.
Dosa-dosa kecil kita dirontogin. Yang kedua, dengan kita kumpul begini pahalanya luar biasa. Duduknya orang di majelis taklim dicatat tuh, mau bisa kek kagak kek, datang aja ke pengajian, mau bawa buku kek kagak kek, bawa kitab kek kagak, ikutin guru, guru bawa kitab ngikut aja bawa kitab, guru kebet kita kebet, guru tutup aja, temen nyolek halaman berapa bang, ngau gue lagi kebet doang. Yang model begitu tuh kita ngaji tuh dicatat pahalanya begitu doang. Sama seperti melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Bu Allah, pernah sholat 1000 rakaat? Buru-buru 1000, kita sholat terawih aja ngeliat jadwal imam. Malam ini imamnya dia nih terawih, ya lama nih lama. Pindah kita terawih bang. Ya Allah. Pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita menjenguk orang sakit 1000 orang sakit. Nengokin 1000 orang sakit emang nggak pakai modal. Minimal jeruk 2 kilo. Ini datang doang, kadang-kadang nengokin orang sakit kagak bawa apa-apa. Temen lagi diimpus ditanya, apa yang lu rasain Ji? Yang sakit nyaut, nggak ada yang gue rasa-rasa. Lah kok begitu? Iyalah lu kemarin nggak bawa apa-apa. Coba lo bawain jeruk kali gue rasa-rasa ada asemnya, ada manisnya, emang PA juga itu. Nih, artinya dengan kita kumpul begini nggak ada ruginya. Kita ngaji seperti ini dapat wawasan kembali, tukar pikiran, kita bisa sharing. Artinya dengan kita ngaji masih ada langkah kita dari rumah menuju ke majelis. Pertemuan hari ini dicatat oleh Allah, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa orang yang niat melangkahkan kedua belah kakinya menuju ke majelis ilmu, itu setiap langkahnya, ya Allah Bu, dicatat jalan menuju ke surga. Masya Allah, temanya juga mantap buat bersahabat karena Allah sampai ke surganya. Inilah bukan lagi yang disebut teman tapi sahabat. Apa itu sahabat? Man yafrahu li furuhika wa man yahzanu li huznika. Sahabat itu orang yang sedih dengan kesedihan kita dan orang yang bergembira dengan kegembiraan kita. Susah senang bareng. Kenapa? Saling merasakan. Inilah pentingnya kita kebersamaan. Silaturahimnya juga dapat. Selain dosa diangkat, pahala dapat, silaturahim nyambung. Orang yang rajin silaturahim umurnya panjang, rezekinya murah. Wow, po ama mati rada jauh. Bener ini. Padahal Israel udah ada catatannya. Ada catatannya sama Israel tanggal 13 Juli 2024 hari Sabtu saya mau berangkat nyabut nyawa orang Bambu Apus. Pas dilihat di rumahnya Israel mau nyabut orang yang gak ada. Tetangganya nanya tuh, kemana ya, katanya laporan kepada Allah ya Rob, orangnya sampai cabut nggak ada nih. Israel laporan kemana? Kata tetangganya pergi acara perkumpulan alumni tuh, SMA di rumah Bang Tony. Jangan dicabut, orang lagi ngaji, lagi ketemuan sama teman-temannya tuh. Kalau pengen dicabut juga ntar aja pulang acara. Ini romannya kagak ada yang pulang di rumah Bang Tony semuanya. Ya Allah Bu, dicatat. Alhamdulillah di pengajian dengar judul temanya luar biasa, Masya Allah, masalah sahabat bisa sampai ke surga. Antar malam gue mau bangun tahajud, munajat lagi, tahajud kagak jadi lagi. Israel bang, ya Rob orang lagi tahajud, jangan dicabut, ntar aja habis subuh, tunda. Habis subuh dia inget, ntar sebelum masak gue mau sholat duha dulu, minta kepada Allah doain laki gue lagi ngojek umpama. Doa aja Bu, minta ya Allah rezeki laki saya kalau masih di atas langit turunin ngapa, kalau masih di bawah bumi keluarin ngapa, kalau masih ada yang jauh deketin ngapa, kalau masih dikit banyakin ngapa, kalau masih ada yang haram halalin ngapa. Tuh boleh po, doa ada ngapahnya. Kagak jadi Israel, kata Israel, ya Rob saya kelamaan ini di Bambu Apus, ya udah pindah aja. Akhirnya pindah sono po, dia untuk ke Taman Mini. Ya Allah, kenapa? Karena silaturahim. Nggak ada ruginya kita kumpul di pengajian ini. Insya Allah dengan kita kumpul dapat wawasan ilmu yang kita dapat. Maka Allah bilang fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlinya jika kalian tidak tahu.
Siapa ahlinya? Quran dan hadis. Siapa yang paham Quran hadis? Ya para ustadz, para guru-guru kita bertanya. Sekarang banyak orang ngelihat agama diakur-akurin dengan akalnya. Yang nyambung dengan akal diikutin, yang nggak nyambung nggak diikutin. Maka banyak orang timbul pertanyaan, pertanyaannya akal-akalan. Ngapain sih kita ngaji mau ustadz, mau kiai, udah kagak zaman. Sekarang udah zaman internet, tinggal buka di Google, ketik aja nemu apa aja juga ada. Tuh sekarang. Makanya pertanyaan banyak akal-akalan. Pak ustadz, saya lagi sholat, terus kentut. Itu kira-kira batal nggak Pak ustadz ya? Batal Pak Ul, lu nanya pengetes gua, saya kata gitu bang. Bukan begitu Pak Ustadz, kalau udah batal saya mau sholat lagi, kira-kira wudhu lagi apa enggak? Lah wudhu dong, udah batal. Oh, terus lagi wudhu saya basuh muka enggak Pak Ustadz? Lah basuh. Tanyanya banyak banget, itu dia inti pertanyaannya Pak Ustadz. Nggak masuk akal dong, masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Ada yang nanya begitu Bu tuh. Saya nggak jawab, saya bilang aja, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu? Saya kata gitu aja udah. Lah muka Pak Ustadz, makanya muka lu yang dicebokin, saya kata gitu aja udah. Akal-akalan balas sama akal-akalan, bener Bu? Nah iyalah, nggak bakal kita kasih jawaban yang benar sementara pertanyaan ente salah. Pak Ustadz, saya ada orang mati meninggal dunia, saya kirimin Fatihah, itu sampai nggak Fatihah saya? Saya nggak jawab, saya balik tanya sama dia, lu ngirim Fatihahnya kapan? Kemarin Pak Ustadz saya kirimin. Nah terus Fatihah yang lu kirim balik pulang apa enggak? Enggak lah Pak Ustadz, ya kalau nggak balik pulang berarti nyampe. Lah kalau nggak percaya mati aja dulu. Kita gua bacain Fatihah di atas kuburan, kalau nggak nyampe lu miss call dari dalam. Saya kata gitu aja udah. Kenapa? Akal-akalan. Maka ini luar biasa. SMA 39 ini, SMA 39 luar biasa, perkumpulan yang bukan hanya kita mengenang saat-saat kita berada di sekolahan kita, zaman-zaman kita sekolah, tetapi apa? Ada kenangan-kenangan yang terindah, kenang-kenangan semuanya saling berbagi. Sekarang udah pada jadi orang, ya kan? Sekarang udah pada sukses, ketemu. Akhirnya dengan silaturahim bisa wawasan terbuka dan terjalin lagi yang namanya ukhuwah. Maka inilah kita pentingnya berkumpul, perkumpulan yang manfaat. Dengan kita kumpul, dengan timbul hal-hal yang bermanfaat, akan mendapatkan apa? Keberkahan. Allah bilang dalam Al-Quran, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Andai kata tidak ada keutamaan dan rahmat dari Allah, kita tergolong orang yang rugi. Maka kita berkumpul begini dapat rahmat, keuntungan yang kita raih. Apa keuntungannya? Pertama, ada untung yang kelihatan, ada untung yang gak kelihatan. Untung yang kelihatan, datang kemari dikasih snack, makanan, ada pisang. Nah nih sini susu tuh, ya larutan penyegar apa, iya bener tuh. Tiap kaki 3 lagi, membantu meredakan panas dalam, sariawan, tenggorokan kering, dan bool pecah-pecah. Ada semua di sini tuh lengkap. Nih untung yang kelihatan, ntar kita makan, udah disiapin makan jalan Bang Tony, makan jalan kan, makan jalan ya Bang Tony ya, makan jalan, lewat telepon, iya makan jalan. Kasih prasmanan, itu makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, itu keuntungan yang kelihatan. Hari ini kita makan, besok pagi udah kita buang, masuk kamar mandi, nongkrong, kurelakan di kau pergi. Boro-boro ditengok, baru jatuh langsung kita siram. Tapi ada untung yang gak kelihatan, dosa kesalahan kita dihapus oleh Allah, pahala dikasih begitu besar, dan perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita kumpul begini Bang, Masya Allah. Kalau kita bicara kebersamaan, siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Yang pertama kali kita deketin, yang pertama kali kita samperin siapa sih? Sahabat, teman. Ketika kita susah bisa kita tukar pikiran, curhat, alhamdulillah ada solusi yang ditemukan. Itulah kebersamaan. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Orang disebut kaya karena ada yang miskin. Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin Bu. Bener kan? Disebut atasan ada bawahan. Nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Coba ibu pakai baju atasan doang, nggak ada bawahannya, ribet. Kenapa? Saling perlu. Hari ini kita buktiin.
Saya ngomong begini di panggung karena ada bapak ibu yang dengerin. Ibu bapak menghadapnya ke panggung, kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita hidup saling perlu kok. Bukan berarti seorang ustadz kiai penceramah lebih hebat dari jamaahnya. Salah besar bang. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini sampai asar saya ceramah, cuman yang dengerin nggak ada. Paling kata Bang Tony, itu ustadz udah lama begitu. PA kan. Hidup enak adanya orang lain, saling berbagi. Inilah kebersamaan. Maka Al-Imam Ghazali pesan, kun kal yadain wala takun kal udhunain. Hiduplah kalian seperti 2 tangan, jangan hidup seperti 2 kuping. Ini filosofi tangan sama kuping bang. Hidup jangan kayak 2 kuping nih. Kuping kanan kiri nggak ada yang akur. Bener bu, kuping kanan ngadep sono, kuping kiri ngadep sono, nggak akur dia. Kuping kanan budek, kiri anteng aja dia mak. Makanya lebaran gak pernah ketemu. Tapi tangan kanan dengan tangan kiri luar biasa. Walaupun berbeda, tetap saling memberikan support. Beda, tapi saling sayang. Kiri gatel, kanan gak pakai diundang. Dateng garukin. Nggak mungkin kiri gatel kanan ngomel nih, mampus lu garuk sendiri. Nggak ada, nggak ada. Dua-duanya gatel kompak main garuk-garukan. Tuh tangan tuh kerjasamanya luar biasa. Yang kanan cakep-cakep kerjaannya, tapi yang kiri nggak pernah iri tuh. Salaman tangan kanan, tanda tangan tangan kanan, mau makan tangan kanan, nerima duit tangan kanan. Yang kiri nggak iri, yang kiri mah sadar. Kata yang kiri, emang tugas gue bagian di belakang, gue mah biarin, gue mah bagian kobelisasi, bagian cleaning service, ya gue lakonin pembersihan. Tapi yang kanan pun nggak sombong dengan yang kiri, walaupun dia kerjanya cakep. Ngomong yang kanan, sabar kiri, walaupun yang terima duit gue nih, ntar gue ke mall, gue beliin jam tangan, kan yang make elu. Ya Allah bu, kerjasamanya kompak. Kapan kita jalan lenggang tanpa terasa tuh, yang kanan maju ke depan, yang kiri ngalah mundur ke belakang, yang kiri ke depan, kanan juga ngalah ke belakang. Cakep jalan kita. Coba lagi jalan, praktekin kanan kiri, nggak ada yang mau ngalah, begini jalan nih. Jadi kayak vampir kita, statis, jumud, beku, nggak pernah maju-maju. Maka kebersamaan penting. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, yaitu agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Kekompakan, kerukunan. Maka orang yang ngaji, ilmu dapat, ibadah jadi benar. Sekarang banyak orang ibadah tanpa ilmu, kebanyakan cuman ikut-ikutan doang. Jujur aja, maka kayak kadang orang aneh, ngapain sih ngaji sama kiai, udah nggak zaman sekarang, udah zaman Google, ketik aja di Google udah apa aja juga ada di situ. Jangankan pakai diketik, pakai voice note aja kita ngomong udah keluar itu. Saya sering tuh, hai Google, minta lagu Nisa Sabian dong yang judulnya langsung keluar bang, orang ngeden sih. Masya Allah, apa yang enggak sekarang. Inilah kemajuan kita. Orang ngaji, kumpul di pengajian, dengan duduk di majelis taklim, diangkat derajatnya, dan kita berkumpul dapat ilmu, ilmu kita manfaatin buat ibadah kepada Allah. Banyak orang yang apa bu, dengan ilmu hidup jadi mudah. Orang kalau udah ilmunya jadi mudah. Ilmu bikin hidup jadi mudah. Yang kita nggak tahu bisa jadi tahu. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Yang hari ini terjadi di Amerika, di luar negeri, bisa kita tahu lewat mana? Lewat ilmu teknologi, ada televisi. Yang hari ini terjadi di mana? Tahu kita. Termasuk ibadah, kalau ada ilmunya gampang. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Saya bisa ngomong begini nih, ini kenapa? Ini ngomong begini, yang di luar kedengeran bang. Kenapa? Ilmu bikin mudah. Ilmu apa? Ilmu teknologi. Saya kalau lagi tabligh akbar ngecek sound dulu tuh, cek sound, bapak ibu yang di pojokan sana kedengeran nggak? Enggak. Ya berarti kedengeran, karena dia nyaut. Bener kan bu? Ilmu bikin mudah.
Termasuk ibadah tahun 50-60, cerita orang tua kita dulu pergi haji ke Mekah itu 6 bulan. 6 bulan naik kapal laut doang, 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kan kelamaan. Tapi ada ilmu teknologi pesawat terbang, Masya Allah, Jakarta Jeddah 9 jam nyampe. Ilmu bikin mudah. Termasuk ibadah ada ilmunya, gampang. Dengan seni hidup jadi indah. Orang ada seninya nggak kaku. Baca Quran pakai seni enak didengarnya, seni tilawah. Baca solawat pakai seni, seni hadro, seni marawis. Masya Allah, itu kalau seni indah. Baca Quran itu pakai seni indah, seni tilawah. Lagunya lagu Bayati, Soba, Jiharka, lagu-lagu Nahawan. Masya Allah, enak didengarnya. Coba kita baca Quran nggak pakai seni, ya monoton. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin, begitu doang udah. Tapi kalau pakai lagu indah, dengar terasa, melahirkan keindahan. Azan di masjid kalau nggak ada pakai lagunya kaku bang, kaget orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kaget. Baca sholawat pakai seni-seni hadro enak. Sholatullah, salamullah. Kalau emak-emak biasanya rebana ketimpring. Salamu alaik zinal anbiya, salamu alaik atqal atqiya. Ke pinggir, ke tengah nyebur, ke pinggir, ke tengah nyebur tuh ketimpring bang. Kalau marawis anak-anak TK tuh ya bring brek brek bring brek bring brek brek bring brek tuh. Bring artinya pergi, brek duduk. Bring brek, yang pergi, yang duduk. Kalau hadro lain lagi tuh enak dia ada solal badru alaina. Masya Allah, yang megang hadro buas gede, ciputa ciledug, Masya Allah, indah terasa. Hidup ilmu bikin mudah, seni bikin indah, agama bikin hidup jadi terarah. Kenapa? Karena agama itu regulation, aturan. Orang yang beragama, orang yang ngikutin aturan. Kita muslim, ada yang non muslim, semua ada aturannya dalam agamanya masing-masing, benar bu? Kita Islam aturannya luar biasa. Agama yang luar biasa, yang komplit semua. Dari hal yang kecil diajarin, masuk rumah, keluar rumah ada doanya, adab akhlaknya diajarin. Masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Masuk kamar mandi, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, ada doanya. Mau makan, selesai makan ada doanya. Tidur, bangun tidur doanya. Tidur sama suami, sama istri ada doanya. Cuman jarang kebaca. Ada semuanya doa-doanya. Lengkap. Mau makan, diatur adabnya. Kalau makan satu nampan bertiga, adabnya dipakai. Apa adabnya Pak Ustadz? Pertama suapan kecilin. Jangan gede-gede. Nih adab makan bareng satu nampan sama temen. Yang kedua lagi makan bareng begitu adabnya, jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Lagi makan bareng teman kita liatin mukanya. Orang kesinggung itu hatinya ngomong. Romane lapar banget gue diliatin tuh. Nggak boleh. Yang ketiga emang jatah kita bagian di situ tuh rawatin aja, maju mundur situ aja udah bang. Jangan punya teman kita jatahnya kita korek-korek lah, longsor. Itu adab semua. Diajarkan dalam Islam. Lagi duduk bareng sama temen, lagi ngeriung rame-rame, lagi seru-seru nih ngobrol, dengar suara kentut. Islam ngajarin tuh, yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak denger. Sampai segitunya adabnya. Yang dengar kentut dipura-pura, suruh jangan pura-pura nggak denger. Ini kadang-kadang kita aneh lah kumpul, sabri kentut lu ya enak aja, lah rame tuh. Udah diam aja, silent. Tuh luar biasa, sampai kentut ada babnya kok. Diajarin di majlis taklim, di kitab-kitab 4 jenis kentut dalam ilmu fikih. Ini bukan jorok nih bu, nih ngaji nih. Ada kentut yang pertama jenisnya suaranya gede, baunya kurang. Medal suara doang buat yang menang. Yang kedua suaranya nggak ada, baunya luar biasa. Ada tahu-tahu udah ngeledek aja bau. Yang ketiga jenis kentut yang keluarnya terpaksa. Udah kita tahan, keluar juga tuh, tiut. Nah itu yang model begitu. Yang keempat nih yang parah, kentut ekstrim. Kenapa dikatakan ekstrim? Karena habis kentut ada yang nyusul. Tuh itu dalam bahasa Mandarin namanya cepirit. ya kan? Iyalah, macem-macem.
Makanya ngaji, Masya Allah, agama itu bikin hidup kita jadi terarah. Maka kita kepengen terus menggali, nggak ada ruginya, dan kita terus nggak ada batas waktunya. Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Kalau kita luangkan waktu, insya Allah bisa kok kita kumpul. Ini belum semuanya kumpul nih, ada aja ya alasan macam-macam. Memang kalau teman Bu ada yang macam-macam, ya alasannya ada aja. Tapi kesadaran diri kita supaya apa? Sampai sekarang kita terus sampai kapanpun, selagi masih ada waktu, ada kesempatan yang Allah berikan, kumpul. Kumpulnya saja udah mendapatkan berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair was sa'adah, tambah kebaikan dan tambah kebahagiaan. Bahwa kita semuanya sesuai tema kita, bersahabat karena Allah sampai ke surganya. Apa Rasulullah bilang? Almar'u ma'aman ahabba. Kita bakal dikumpulkan bersama orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi. Kalau kita sering kumpul dengan sahabat-sahabat kita di pengajian, di komunitas, kumpul bareng dengan orang-orang yang baik, nanti di akhirat di surga kita sama-sama kumpul di sana. Yang punya guru kumpul sama gurunya, yang nggak punya guru kumpul sama siapa di sono? Ayo. Lah, kan guru duluan ini dipanggil sama malaikat. Guru, Ustaz, Kiai masuk surga, ntar dulu malaikat, murid saya belum nyampe dari bambu hapus. Tuh, guru sayang banget, udah kali duluan ke surga, kata malaikat nih. Dilihat ke surga, muridnya nggak ada. Protes itu guru sama malaikat. Malaikat, murid saya mana? Katanya udah ke surga duluan, saya lihat nggak ada. Maafin ya, tempat di sini cuma 2 guru, kalau nggak surga neraka. Coba cek kali murid lu masuk ke neraka duluan. Pas guru belain ke neraka, baru nyampe pintu neraka ada yang teriak dari dalam, guru, guru. Dia kenal sama gurunya, gurunya udah nggak kenal, udah pada angus. Bagaimana mengenalinnya? Tapi kan guru penasaran, dicoker-coker, dikorek-korek, nah dikenalin lah. Lu Mat, ngapain di sini Mat? Lu kan ngaji sama gua Mat. Tuh ngaji mengaji, cuman mau guru saya omong-omongin mulu. Nah ini nyangkut di sono. Kita kepengen kebersamaan. Artinya apa Bang? Kalau kita bareng-bareng cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Kalau sudah cinta karena Allah berarti lillah. Maka ada hubungan kita kepada Allah, hablum minallah, dan ada hubungan sesama kita, hablum minan nas. Agar hubungan kita baik, kita kepada Allah, ibadah, dengan kita ngaji, ilmu dapat diterapkan. Orang sekarang macam-macam Bu, nggak ngaji, nggak tahu ilmunya, masuk masjid, masuk musola. Ada yang sholat aja macam-macam takbir, ngeluarin tenaga dalam. Ada Allahu Akbar, ada yang takbir keder, Allah, ada diulang-ulang sama dia. Macam-macam kita lihat begitu. Kenapa? Masing-masing punya ada dalilnya, berarti kan punya ilmunya. Ini kadang-kadang nggak ada ilmunya, ngaji kagak pernah ngaji, kumpul sama ulama nggak pernah kumpul, bertanya ogah dan merasa hebat. Orang kalau udah merasa hebat, merasa pinter, itu yang timbul kesombongan. Tapi kalau pinter merasa, yang tumbuh itu namanya kebijakan. Merasa pinter yang tumbuh kesombongan, tapi pinter merasa peka berarti dia timbulnya kebijakan. Kebanyakan orang sekarang merasa pinter tapi nggak pinter merasa po. Makanya kita semua orang-orang yang cerdas, selain dapat ilmu umum, dapat ilmu agama. Bahkan Bapak B.J. Habibie bilang, apa kata beliau? Otak kita boleh Jerman tapi hati tetap Mekah. Keberhasilan yang kita udah raih semuanya tidak lain dari mana? Dari guru kita, sabab musababnya. Orang murid yang baik, murid yang senantiasa ingat jasa-jasa gurunya. Kenapa? Keberkahan di situ. Sampai sekarang tahadus binikmah, saya punya guru SD udah tua yang lu waktu saya SD, tapi kalau ketemu luar biasa. Guru sayang dengan kita. Makanya guru yang dikenal kan 3 muridnya. Apa? Yang pinter, yang geblek, sama yang cakep. Ya, sama yang bader dah tuh ya. Guru kenal tuh. Makanya nggak ada jatuh rendah kita menghormati orang, menghargai orang. Guru saya bilang, hormati orang lain, jangan minta dihormati. Insya Allah kalau kita hormati orang lain, kamu akan terhormat. Jika orang masih minta dihormatin, itu orang enggak terhormat. Kenapa? Karena masih minta-minta.
Hargai orang lain, jangan minta dihargai. Sebab orang yang minta dihargai, orang yang tidak berharga. Kenapa? Karena masih minta-minta. Enggak ada jatuh rendah ketika kita menghargai orang lain. Apalagi menghargai, menghormati, mentakzimi seorang guru-guru kita. Insya Allah yakin ilmu yang bermanfaat yang kita dapat. Guru saya bilang, nyari ilmu susah, tapi lebih susah lagi dapat ilmu yang bermanfaat. Maka kita kepengen terus ilmu kita manfaat, minimal buat teman, sahabat dan keluarga. Kumpul di komunitas pengajian alumni ini, yakin Bu, pasti ada keberkahan. Apa itu berkah? Berkah itu kayak angin, dapat kita rasakan tapi tidak dapat kita lihat. Keberkahan adalah ketenangan, ziyadatul khair was sa'adah, tambah kebaikan dan tambah kebahagiaan. Masya Allah. Kalau kita ngaji dapat ilmu, ibadahnya jadi benar. Kita kepengen anak-anak juga begitu. Anak-anak kita mengikuti jejak kita. Apalagi sekarang tantangan besar mendidik anak-anak kita. Dulu badernya kita, nakalnya kita di sekolahan itu enggak seberapa dengan nakalnya anak-anak sekarang. Godaan berat, tantangan berat. Maka dengan kita terus berkumpul bersilaturahim begini, ada manfaat yang kita raih. Apa yang kita raih? Dosa diangkat, pahala dapat, silaturahim nyambung, dan kita insya Allah bisa sama-sama kumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa Allah bilang? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam golongan hambaku dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Alhamdulillah. Bu, orang ilmu banyak tapi nggak manfaat, begitu banyak sebab faktornya. Saya punya teman di sekolah bareng, di pondok bareng, itu Masya Allah pinternya luar biasa, cerdasnya bagus, ujian hebat terus, nyontek aja susah sama dia. Tapi kenapa? Dia nggak pernah menghargai guru, menghormati guru, bahkan ngecilin gurunya. Nggak ada manfaatnya. Maka kita diajarkan dulu hubungan kita baik kepada Allah dengan apa? Cara ibadah. Ibadah dengan cara nyari ilmu, nuntut ilmu, terus mengkaji dan bertanya. Yang kedua ada hubungan kita hablum minan nas, sesama kita. Maka kita ini diajarkan supaya apa sih? Supaya kita saling menghormati, menghargai. Apalagi yang namanya satu kelas, ya kan, beda agama, kita diajarkan tuh saling menghargai, menghormati. Ini kadang-kadang aneh, terlalu fanatiknya luar biasa. Habis orang agama-agama lain dihina, dibully, dihina, dikatakan semuanya agama itu benar, semua agama itu benar menurut keyakinannya masing-masing. Benar kan Bu? Semuanya agama itu benar, masih koma, menurut pemeluknya masing-masing. Maka kita kepengen kebersamaan ini terus berlanjut. Dan ketika berlanjut terus sampai kita meninggal dunia, dan ada contoh buat anak-anak kita, generasi penerus, alumnus di bawah kita semua akan mengikuti jejak abang-abang kelasnya, empok-empok kelasnya, dan ini mendapatkan amal jariah yang baik. Siapa yang memulai ini terus mengalir. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang bikin tradisi yang baik-baik, ada pahalanya dan mendapatkan pahala buat orang yang ngikutin. Yang diikutin dapat pahala. Itulah terus menerus akan menjadi jariah dalam hidup dan kehidupan kita. Maka hubungan kepada Allah baik, hubungan kepada sesama baik, dan ada hubungan kepada alam yang baik. Karena ini semua adalah merupakan ngecas batin Bu. Ngaji ini kumpul ngecas batin. Kita kadang-kadang sering lowbat iman kita. Kadang iman yazidu wa yankus, sering bertambah, sering juga berkurang. Dengan ngaji begini iman tambah nih, dah usuh buat dengerin ceramah. Ntar pulang dari sini lain lagi, udah macam-macam udah urusan.
Apalagi kita bagi orang tua urusan begubet sekarang, buah elah macam ini, urusan anak, urusan kantor, macam-macam. Semua kita sudah stres dengan kerjaan kita, dengan rutinitas kita, dengan kumpul di majelis, batin tenang. Enggak ada yang mikirin apa-apa, enggak, ngaji tenang, dengan zikir tenang, baca Quran, sholawat tenang, dapat siraman rohani tenang. Kenapa? Karena keimanan yang kita punya masih ada. Inilah yang disebut kita saling menasehati, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Itu ayatnya jelas. Kenapa ini dikatakan sebagai saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran? Karena ayat pertamanya jelas, wal asri, demi masa. Allah bersumpah demi waktu. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Kita semua dalam keadaan rugi, tapi ada kata Allah pengecualiannya, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan berbuat amal soleh, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ini bentuk daripada perkumpulan kita. Dari masa ke masa terus. Kenapa? Karena kita sempetin waktu buat kumpul di pengajian. Yang namanya umur kita nggak tahu, bener Bu? Ustaz, saya mah pengen ngaji ntar tua-tuaan. Lah ngaji tua-tuaan, iya kalau umur panjang. Yang namanya umur kita nggak tahu bang, yang namanya mati. Ini kita kan calon-calon jenazah semua. Cuman kita lagi ngantri kematian. Jangan ngerasa muda, Ustaz saya masih muda, ini jauh sama mati. Kagak, mati mengacak. Kadang neneknya seger, cucunya berangkat duluan. Kita nggak tahu Bu. Yang muda pada berangkat duluan kadang-kadang. Lagi ngetren yang muda pada mati duluan. Bener. Masih muda. Nike Ardila masih muda, cakep, cantik, terkenal, artis. Mati sampai sekarang. Ya kan? Oh, Alda Risma, Sukma Ayu, Poppy Mercury masih pada perawan, mati, mubazir tuh orang. Deh. Haji Mas Said, kenalkan Bu ya? Artis, lakinya Angelina Sondak. Ganteng, keren, anggota DPR RI. Wah, kena jantung 40 tahun, mati. Ade Namnung, badannya gede, gemuk, pelawak, 37 umurnya, mati. Ricky Jo, penyiar bola, 40 tahun bang, kena jantung juga, mati. Budi Anduk nyusul 40 tahun, kenal kan Budi Anduk? Olga Saputra 32, mudaan lagi 32. Julia Perez 37. Bener, banyak. Masih muda-muda. Yang boleh ngapalin Bu. Ya Allah, pada mati, pada muda banget. Asraf, kenal Asraf? Lakinya BCL. Wah Allah, 40 bang, ganteng, kena jantung 40. Meninggal 18 Februari 2018. Memang saya tulis. Biar supaya gampang ngapalin masa idahnya BCL waktu itu. Ya Allah, masih pada muda. Saya punya teman Ustadz Jepri, Uje, Masya Allah, ganteng, keren, 40 tahun 3 hari. Umurnya baru ulang tahun 3 hari, naik motor Ninja 650 cc, luka but, menabrak pohon palem, palanya kejedot, mati. Pala kejedot pohon palem, mati. Pala kejedot pohon palem, mati. Pala, makanya jagain pala. Sebab ada pala kejedot mati, ada pala kejedot hidup. Pala. Lu ngapa tawa bang? Pala komang baet, pala komang palanya tuh kalau kita ketok nongol, ini najong buat pikirannya. Ya Allah, Masya Allah, jangan kita ngerasa muda. Apalagi kesempatan yang kita manfaatin tahun baru Hijriah ini. Momentumnya apa? Tasyakur, tafakur. Bersyukur dengan tahun baru kita masih dikasih kesempatan oleh Allah, nikmat panjang umur dan nikmat kesempatan yang Allah kasih, manfaatin. Itu tasyakur buat ibadah. Tafakur, introspeksi. Introspeksinya apa? Supaya kita apa? Sudah sejauh mana ibadah yang kita jalanin 1466 Hijriah. 1446 Bu, nambah jumlahnya. Tapi hakikatnya kan sisa umur kita kurang.
Kadang orang di usia 40, 50, maka ada usia tasawuf, ada usia fikih. Nah kalau ini rombongan usia tasawuf juga semua udah nih, tinggal diurusin sama anak udah ini. Kalau usia 40 itu masih usia fikih tuh, masih usia fikih artinya apa? Masih mikirin besok anak gua makan apa, istri gua makan apa. Tapi udah 50 ke atas usia tasawuf, kita yang diurusin sama anak. Ini kadang-kadang aneh, disinggung sama lagu qasidahan tuh. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya, akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang apa tuh Bu? Itu dia begitu. Ya Allah Bu, disinggung kita. Makanya lagi jangan kita ngerasa muda, lama mau mati. Kadang pengen banget mati, kagak mati-mati. Orang pengen banget mati nih, enggak mati-mati. Kenapa pengen banget mati? Karena udah capek jalanin hidup, tidur di atas balai doang, sakit. Jadi kembang balai. Makan disuapin, cebok dicebokin, pagi-pagi dikeluarin sama anaknya pakai kursi roda, dijemur, 7:30, jam 8:30 dimasukin, besok dijemur lagi. Udah pengen buat mati kagak mati-mati. Anaknya sekalian jemur, lupa ngangkat, 11:30 baru diangkat, lah kering bapaknya. Ya Allah, pengen buat mati nggak mati-mati. Masya Allah, mati misteri. Kita lagi ngantri Bu. Makanya orang tua dulu pernah ngomong, apa kata ngkong saya? Manusia tong jangan sombong lo. Umur manusia emang gak banyak, cuman 7. Kok 7 kong? Iyalah, kalau nggak Senin Selasa, kalau nggak Selasa Rebo. Bener juga aki-aki. Iya. Makanya jangan sombong manusia. Manusia emang gak ada yang super tong. Yang super mami tuh kata ngkong saya. Bener. Manusia emang gak ada yang jago mah ayam. Begitu kata orang tua. Maka kita semuanya lagi ngantri, mumpung masih sehat, ada kesempatan manfaatin buat hal-hal yang baik. Jangan kita ngerasa gemuk, Ustaz saya gemuk ini jauh mau mati, sehat saya mah. Wah enggak, gemuk mati kurus mati kok. Bahkan kata dokter yang gemuk cepat mati. Ini mah kata dokter ini. Kok bisa begitu Dok? Iyalah, kalau orang gemuk lari napasnya ngos-ngosan Pak Ustadz, nggak ada tempat buat napas. Nah saya kurus ini Dok, lama dong matinya. Enggak, yang kurus juga cepat mati Pak Ustadz. Kok bisa begitu Dok? Iyalah, kurang gizi, begitu. Ya Allah, mati juga Bu. Kaya mati, miskin mati. Jangan kita ngerasa kaya. Pak Harto aja duitnya banyak, mati. Gunung dia punya, mati juga. Dirawat di rumah sakit Pertamina, dokternya 40 dokter. Pak Harto Bang, 40 dokter nggak sanggup nahan-nahanin Israel. Pak Harto aja yang dokternya 40 mati, apalagi kita yang tibang dirawatin dukun doang, saya lebih mati lagi dah pokoknya. Ya Allah, kaya mati, miskin mati, semuanya kita pasti menghadap Allah. Tapi kita lagi ngumpulin poin. Hidup di dunia permainan, kata Allah begitu. Dunia ini kan permainan, permainan dan sandiwara. Yang namanya permainan ada batas waktunya. Yang namanya main dibatasin waktu. Main bola, sepak bola dibatasin waktu 45 kali 2, 90 menit waktu normal. Itu para pemain bola tahu tuh waktu dibatasin, maka dia cari cara, cari taktik buat ngegolin gawang lawan. Kalau golnya banyak, poin banyak, jadi pemenang. Yang namanya Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, David Villa, Iniesta, si Pedro, si Puyol, Karim Benzema, Gareth Bale, kan semua aja, Neymar JR, ya kan. Tahu dia waktu dibatasin, cari cara, cari taktik buat ngegolin gawang lawan. Kalau gol banyak, poin banyak. Poin banyak jadi pemenang. Pemenang dikasih piala. Sama kita hidup di dunia juga dibatasin waktu. Ada yang 40 tahun, 30 tahun, 60 tahun. Kita tahu bakalan mati, maka cari apa? Cari taktik buat ngumpulin amal soleh, ngumpulin poin. Kalau amal soleh banyak, poin banyak, jadi pemenang, dikasih piala sama Allah. Pialanya nggak tanggung-tanggung. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke surgaku. Luar biasa permainan. Yang namanya permainan kan ada yang ngawasin, namanya jalannya pertandingan, wasit yang ngawasin. Kita juga sama, hidup di dunia diawasin tanpa kita sadar. Diawasin, siapa yang ngawasin? CCTV-nya Allah, Raqib Atid yang ngawasin, nggak pernah tidur. Bikin pelanggaran, wasit marah Bang, wasit prit, kartu kuning, mainnya begitu loh, ditegur tuh kita. Sama kita hidup di dunia sering dapat teguran, tegurannya dari makhluk Allah yang lain.
Siapa makhluk Allah yang lain? Ya gunung makhluk, angin makhluk, air makhluk, bumi makhluk. Kalau kata Allah, hei gunung, batuk. Merapi udah muntah, Sinabung muntah, anak Krakatau meriang, ya kan Bu? Semeru ampeg, pada sakit, gunung pada demo. Ini kan teguran. Gunung demo, kalau kita demo polisi yang nanganin lah. Kalau gunung demo siapa yang ngademin? Mbah Marijan. Itu enggak ada, udah meninggal, udah ketemu sama Mbah Surip. Dalam kubur udah ngomong aja Mbah Surip, tenang aja Mbah Marijan, tak gendong, aman di sono dia udah. Ya Allah, luar biasa Bang, teguran. Air datang yang banyak, banjir di mana-mana. Peringatan buat kita. Angin muter yang kencang, puting beliung. Ya Allah Bang, puting beliung. Kalau putingnya doang mendingan. Ada beliungnya, ini yang lebih bahaya. Teguran, peringatan buat kita. Jangan lagi enak-enak main, bikin pelanggaran mulu lah, wasit marah, prit, kartu merah, diusir dari tengah lapangan. Keluar lo, nggak boleh main. Sama belum sempat ngegolin, udah diusir dari tengah lapangan. Belum sempat ngaji, belum sempat ibadah, mati. Kartu merah. Hidup permainan dan sandiwara. Sandiwara sinetron. Emak-emak lagi seru nonton sinetron. Apalagi sekarang film rame lagi viral tuh film Ipar Adalah Maut. Bu Allah, seru banget itu, ya Allah. Bu, emak-emak kesel banget itu sama si Aris. Aris bukan parah banget si Aris, bener dah. Si Aris parah banget emang, usian banget si Nisa yang PA juga dia. Lagian si Rani ya. Hah? Emang saya produsernya Bu. Ya Allah, lagi seru-serunya tuh, Masya Allah. Tulisan ada tuh di nonton sinetron di pojokan TV, bersambung. Lagi seru-serunya, kesel banget, habis lagi nih sinetron. Hidup begitu, kadang lagi jaya-jayanya mati, lagi naik karirnya mati. Hidup permainan dan sandiwara. Maka kita manfaatin buat taqarrub ibadah kepada Allah. Artinya bertafakur, kita ngaji, mengkaji diri. Semua kita pasti bakal nyusul kepada mereka yang udah berangkat. Hidup di dunia, mati. Kata siapa? Kata yang masih hidup, yang lagi ngalamin, lagi pindah doang. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Maka kita kepengen lagi rencana untuk kumpul di dalam surganya Allah. Kita lagi berusaha mencari jalan menuju jalannya Allah, menuju keridhaan Allah, menuju surganya Allah dengan cara kita berkumpul, bersilaturahim dengan wadah alumni kita, dan insya Allah yakin perkumpulan kita diberkati, diberkahi, bahkan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.